Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk mendaftarkan nomor handphone kita ke dalam lead walker ya. Jadi di sini saya sudah memiliki satu nomor yang sudah saya daftarkan sebelumnya, yaitu nomor sebut saja sebagai nomor kantor ya, nomor office. Sebagai contoh lagi, saya akan menambahkan nomor baru di sini. Nama dari handphone ini kita terserah, kita mau masukkan nama, misalkan ini dalam kasus ini saya sebut aja namanya sebagai si Haria. Seperti ini. Ini ada keterangan di sini bahwa untuk agar kita tidak menggunakan nomor ini dengan disambung dengan WhatsApp web atau desktop yang lain, karena WhatsApp hanya terbatas untuk satu aplikasi yang lain selain dari handphone kita. Jadi jika Anda mendaftarkan nomor WhatsApp Anda ke dalam lead walker untuk agar dapat digunakan dengan baik dan lancar, sebaiknya nomor tersebut jangan didaftarkan lagi ke aplikasi WhatsApp web atau desktop yang lainnya. Kemudian untuk menghapus nomor yang sudah kita daftarkan nanti, itu Anda dapat hanya langsung melakukan logout dari handphone Anda langsung di aplikasi WhatsApp ya. Ada menu untuk WhatsApp web, kemudian logout. Atau Anda juga bisa menghapus dari website ini untuk di halaman menu setting yang nantinya saya jelaskan. Mari kita coba. Kali ini kita akan mengenerate barcode ya untuk kita dapat scan. Nah, di sini kita harus melakukan scan dengan handphone yang di mana di halaman WhatsApp ini kita tekan menu WhatsApp web ya yang di atas kanan. Kemudian kita scan barcode ini dengan handphone kita. Nah, jika berhasil ini akan otomatis tersambung. Ya. Dalam hal ini otomatis langsung masuk dan ini handphone kita yang baru kita daftarkan. Saya beri nama Hari, nomornya sebagai berikut. Nah, dengan kita mendaftarkan dua nomor di sini, ini sebenarnya kita sudah dapat memanage dengan nyaman ya. Misal sebagai contoh, kita lihat di halaman menu kontak. Di sini saya melihat kontak untuk si office. Namun jika saya mau melihat untuk ganti menjadi nomor yang satunya, nomor si Hari, ini kita bisa langsung klik. Nah, ini kita bisa langsung melihat kontak saya langsung ganti. Ini berlaku juga di semua halaman ya. Jadi kita bisa mengubah apapun. Misal kita di sini kita menambahkan rule ABC. Ini akan berlaku untuk nomor yang Hari. Namun jika kita ganti si office, otomatis akan hilang. Ini adalah rule si office sendiri. Jadi semua terpisah dan kita bisa berganti seenaknya ya. Di sini saya coba praktekkan untuk bagaimana kirim pesan secara sederhana ya dengan menggunakan nomor ini. Kita coba lihat di sini. Nah, ini kalau kita lihat ini WhatsApp yang sama, halaman WhatsApp web untuk si Hari yang baru saja saya daftarkan. Karena saya baru mendaftarkannya di sini, otomatis di sini akan terlogout keluar ya. Sekarang kita ambil contoh untuk apa yang kita mau kirim di sini. Misalkan saya mau kirim untuk si Kevin ya. Ini saya send message untuk dari office ya. Send message ini akan dijelaskan di video yang terpisah, namun saya hanya akan menjelaskan sedikit. Kita kirim kepada si Kevin yang misalkan pesannya adalah ini
ini coba saja. Kita simpan. Nah, saat ini kita akan melihat, nah ini si Office akan mengirimkan pesan kepada si Kevin yang berisi ini coba saja ya. Namun jika kita ganti kemudian kita menjadi hari, kita bisa juga langsung mengirimkan pesan kepada kontak si hari. Dalam hal ini saya sudah menyimpan Kevin juga di nomor handphone saya yang untuk si hari ini. Mari kita coba, kita ngirim untuk testing saja. Nah, bisa kita lihat, jadi dalam website ini, dalam dashboard ini, kita bisa mengirimkan pesan kepada orang-orang sebagai nomor yang kita telah daftarkan. Kita hanya tinggal memilih kita mau mengirim pesan sebagai nomor yang mana. Yang menarik di sini kita bisa melihat juga reportnya kita di sini. Di sini reportnya kita bisa refresh. Nah, ini kita kelihatan bahwa tanggal kita untuk mengirim dan tanggal sampai ya. Di sini kita lihat untuk kepada si Kevin dari si hari ya 653 ya. Jika kita tekan yang ini kan berarti si Kevin sudah membaca ya. Di sini kita saat kita refresh lagi, kita bisa terlihat si Kevin membaca jam berapa. Ini akan lebih dijelaskan lebih lanjut pada video untuk send message ya. Namun di sini saya hanya ingin mempraktekkan bahwa sebenarnya kita bisa melakukan banyak hal dengan nomor berbeda yang kita daftarkan ini. Sekarang bagaimana cara kita untuk memanage nomor-nomor yang sudah ada ini? Kita misal kita inginkan bahwa nomor yang tadi si hari yang kita daftarkan, kita tiba-tiba ingin menggunakannya di website atau desktop kita sendiri, yang artinya kita masih belum membutuhkan untuk kita pakai di lead worker. Ini bisa kita buka di sini ya. Ini ada tombol untuk settingan di tiap nomornya. Nah, di tombol ini kita bisa melihat statusnya masih ready, yang artinya ini di lead worker sudah jalan. Kita hanya tinggal perlu disconnect atau menutup ya di lead worker agar kita bisa gunakan di website yang lain. Jika kita tidak menutup dan ternyata kita memakai langsung di sini, maka otomatis yang di sini statusnya akan menjadi replace, yang artinya dipakai di tempat lain, dan lead worker akan mencoba untuk melakukan reconnect ulang otomatis setelah 600 detik. Ini standar dari lead worker adalah 600 detik yang bisa kita ganti. Sebagai contoh, mungkin kita bisa ganti untuk 10 detik ya. Seperti ini. Nah, pada waktu kita ganti, kita lihat pada waktu mungkin ini kita perlu agak lama ya agar kita bisa kelihatan juga ya, 60 detik mungkin bagus. Kita bisa lihat di sini saat kita bisa menggunakannya di website WhatsApp kita. Nah, ini kan kita masuk sebagai hari. Ini secara tidak langsung di sini statusnya saat ini di lead worker akan berubah menjadi replace. Status ini akan terupdate setelah beberapa saat ya, jadi kita tunggu sebentar untuk saat ini. Nah, bisa kita lihat statusnya sekarang adalah replace. Yang ini berarti kita tidak bisa mengirimkan
pesan sebagai si hari karena pada lead worker WhatsApp ini tidak dalam posisi ready. Ini akan terlihat ya, ini kan akan tertulis ini akan otomatis reconnect setelah 10 menit yang artinya 600 detik, tetapi kita kan sudah berhasil mengganti menjadi 1 menit. Nah, kita lihat 1 menit setelah itu otomatis akan kembali kita ditendang ya oleh si WhatsApp, karena si lead worker akan berusaha untuk menyalahkan kembali WhatsApp untuk si hari ini. Jika kita tunggu, statusnya akan berubah dalam waktu yang akan menjadi ready lagi. Saat ini kita akan bisa mengirimkan pesan lagi, dan juga pesan yang sudah akan kita kirimkan secara terjadwal otomatis akan tetap jalan tanpa ada masalah. Namun bagaimana kalau kita misalkan dalam waktu beberapa hari kita tidak ingin menggunakan lead worker dan kita akan menggunakannya pada waktu kita membutuhkan saja. Kita bisa langsung otomatis manual ya, kita disconnect manual di sini. Jika kita melakukan disconnect manual ini, lead worker akan menutup WhatsApp untuk si hari dan tidak akan mereconnect ulang. Mari kita coba, kita disconnect ya. Nah, ini sudah tertutup. Jika kita bisa menggunakan di tempat lain, itu tidak ada masalah karena ini sudah tertutup dan tidak akan terbuka kembali. Seperti ini. Nah, namun apabila kita ternyata setelah beberapa hari atau kita ada keperluan untuk mengirim dengan lead worker, semisal kita ingin mengirimkan pesan terjadwal, kita harus membuat nomor tersebut ready pada lead worker. Caranya adalah dengan mengconnect ulang yang kita barusan disconnect ini. Jika kita connect lagi, maka lead worker akan berusaha untuk melakukan koneksi kepada WhatsApp, yang artinya ini nanti akan kembali hilang. Nah, seperti ini. Ini sekarang statusnya sedang starting. Kita hanya tinggal menunggu agar hingga statusnya ready untuk dapat kita gunakan ya. Nah, saat sudah ready, itu berarti kita sudah dapat melakukan fitur-fitur yang kita inginkan untuk nomor hari ini. Yang terakhir adalah jika kita ingin menghapus nomor ini ya dari server, kita dapat menggunakan ini tombol delete. Tombol delete ini akan secara otomatis melog out nomor yang ada di lead worker untuk WhatsApp si hari, yang nantinya kita tidak bisa menghubungkan kembali dengan lead worker kecuali jika kita melakukan scan ulang barcode dengan menambah nomor yang sama untuk nomor ini. Jadi jika misalkan Anda hanya ingin untuk nomor ini tidak digunakan beberapa saat, mungkin disarankan hanya menggunakan tombol disconnect ini dan kemudian mengconnect ulang pada waktu dibutuhkan. Namun jika Anda sudah tidak membutuhkannya, Anda dapat melakukan delete dengan tombol delete ini. Mari kita coba untuk delete ya. Ini saya hapus. Nah, nomor ini akan langsung hilang dan nomor ini akan langsung terlog out dari server, yang artinya kita dapat menggunakannya di tempat lain secara bebas. Oke. Baik, sekian dari saya untuk fitur manajemen nomor ya. Untuk fitur-fitur yang lain dapat dilihat dengan video tutorial yang berikutnya. Terima kasih.